T49 Baby Boy. Malam ini mereka semua berkumpul di rumah baru Arga dan Hanaya. Hanaya cukup kaget karena semua pakaian mereka yang ada di apartemen sudah tertata rapi di lemari. Mas udah nyiapin sampai sejauh ini? Tanya Hanaya saat melihat isi lemari yang sudah tertata rapi. Harus. Semua harus dipersiapkan dengan matang. Besok pagi Art yang bantu istri Mas ini juga akan datang. Tadi dia cuma sampai siang aja. Karena belum bawa pakaiannya. Balas Arga sambil mengecup singkap kening Hanaya. Lagi-lagi air mata Hanaya tiba-tiba jatuh begitu saja. Kok malah nagis sih? Ada yang gak sesuai. Biar Mas perbaiki. Tanya Arga sambil mengusap air mata Hanaya. Gak ada yang kurang Mas. Bahkan ini semua sangat sempurna untuk Naya. Naya bahagia Mas. Sayang. Seorang wanita ini ratu. Kamu ratu di rumah kita. Jadi Mas gak mau ratu Mas kekurangan satu apapun. Ayah sudah pernah bilang sama Mas. Istri Mas ini bukan yang suka bermewah-mewah. Tapi jika sebagai suami Mas mampu, maka Mas harus memberikannya. Balas Arga. Udah jangan nangis ya. Mas tahu ini air mata bahagia. Tapi Mas gak bisa lihat air mata ini terus keluar dari pipi wanita yang Mas cintai. Tambah Arga. Bukan diam. Hanaya malah semakin sesenggukan. Dia begitu baperan. Gampang kesal tapi juga gampang mewek. Arga bukan laki-laki yang terbiasa mengungkapkan kata cinta. Tapi hari ini dia sudah beberapa kali menyatakan bahwa Hanaya adalah wanita yang sangat dia cintai. Dan itu membuat Hanaya sangat bahagia. Hei kok malah menjadi nagisnya. Nanti dikira Mas jewer kamu loh sayang. Ujar Arga sambil membawa Hanaya ke dalam pelukannya. Setelah beberapa menit menagis di dalam pelukan sang suami. Hingga membuat kemeja yang Arga kenakan basah. Hanaya pun baru terdiam. Dia begitu cengeng bahkan sangat cengeng. Hormon bumil yang gak menentu memang suka mempengaruhi perasaannya. Bahkan sikap seperti ini bukanlah Hanaya yang biasanya. Tapi Arga bahagia dengan setiap momen yang ada. Mereka semua sudah berkumpul di meja makan. Setelah melaksanakan sholat Isya beberapa menit lalu. Ini semua dari warung ayah ya? Tanya Hanaya. Jangan warung dong Nay. Tempat makan ayah itu udah standar restoran loh. Balas sang mama mertua. Tetap namanya warung Sunda. Gak berubah kok Bu. Kali ini ibu yang membalas. Dan ini semua juga berkat bantuan Nak Arga. Balas ayah. Jangan begitu. Arga juga anak kalian. Jadi wajar saja jika dia memberikan yang terbaik. Yang dia mampu untuk membantu orang tuanya. Balas papa. Dia sangat wajib memberikan yang terbaik untuk orang tua dari istrinya. Orang tua yang telah menjaga anak perempuannya dengan baik. Memberikan pendidikan dan pengajaran terbaik. Apalagi untuk seorang anak perempuan sebaik Hanaya. Tambah papa. Suksesnya anak tak lepas dari kesuksesan orang tua dalam mendidiknya. Ujar mama ambil merangkul ibu. Ya, madarsa pertama anak adalah orang tuanya. Pendidikan di luar. Pergaulan di luar itu memang cukup berpengaruh. Tapi pendidikan dasar yang orang tua berikan itu juga amat sangat berpengaruh. Ingin anak memiliki tutur kata yang lembut. Coba introspeksi diri. Sudahkan kita mencontohkannya kepada anak. Karena orang tua lebih suka memerintah daripada mencontohkan. Para orang tua mereka pun saling merangkul. Kami tak kalah bahagia karena Allah berikan kami lagi anak laki-laki yang baik. Dan itu juga tak lepas dari didikan papa dan mamanya. Balas ayah. Melihat orang tua mereka bisa akur dan saling bersinergi satu sama lain sungguh anugerah luar biasa untuk Hanaya dan juga Arga. Karena pernikahan bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang dua keluarga. Dek, semoga nanti kalau kita menikah, kita juga diberikan mertua yang baik ya Dek, ujar Artika ke Ardana. Soalnya di tok-tok banyak yang mencerikan mertua itu garang, suka nyalah-nyalahin menantu. Tambah Artika lagi dan itu membuat mereka semua terkekeh. Jangan mau tinggal sama mertua teh, nanti gak bisa tidur pules. Balas Ardana dan itu makin membuat semua terkekeh. Ucapan itu doa loh. Tegur bunda. Teh, untung mertua teteh bukan mamanya Kak Rafa. Bisik Artika. Hus, balas Hanaya sambil memberikan melotot ke Artika. Hehehe. Artika malah terkekeh. Kenapa? Tanya Arga. Gak apa-apa mas. Biasa si Tika. Suka lemes mulutnya. Balas Hanaya. Malam yang indah dua keluarga bercengkrama menjadi satu. Dalam satu kebahagiaan. Gak pada nginep.
Tanya Hanaya ke para orang tua. Karena mereka sudah pamit untuk pulang. Besok pagi kita ke sini lagi kok, Nai. Kami gak bawa baju ganti. Dan soal acara syukuran semua sudah kami atur. Balas ibu. Iya. Mama dan ibu sudah mengaur untuk acara besok. Kamu terima beres. Balas mama. Tika sama Adan pulang juga. Tanya Hanaya. Pulang atuh teh. Besok ada kuliah pagi. Balas Artika. Tapi selesai kuliah kita langsung ke sini kok. Bawa baju juga. Mau numpang berenang. Hehehe. Balas Ardana. Dasar. Lihat air udah kayak ikan. Timpa Artika. Gak apa-apa. Ketimbang lihat lumpur langsung berkubak ria. Balas Ardana. Ngok-ngok dong. Balas Artika. Dua kakak beradik yang ini memang seperti anak kembar yang suka saling melempar ejekan. Dan para orang tua hanya bisa geleng-geleng kepala. Kalian harus punya anak lebih dari 2 ya. Biar rame. Mama gak papa punya anak 1. Tapi cucu harus banyak. Ujar mama. 1 aja masih proses ma. Balas Arga. Hahaha. Kan mama hanya mengingatkan. Balas mama. Kejar target ma. Timpa papa. Kita gak perlu kejar target pa. Biar mereka aja. Hehehe. Balas mama. Ayah dan ibu malah terkekeh. Kejar target kita sayang. Bisik Arga dan itu membuat Hanaya memanyunkan bibirnya. 1 aja masih belum keluar. Udah mikir target berikutnya. Banyak anak itu ribut loh bu. Ujar ibu ke mama. Kadang ini kepalanya mau meledak. Belum sia diam. Si B udah teriak. Tambah ibu. Pasti seru itu bu. Balas mama. Seru. Apalagi sampai tetangga yang dengar keributan mereka. Kitanya ampun. Hehehe. Balas ibu. Udah nginep aja yuk. Ujar Hanaya. Hahaha. Ini kita kenapa gak jadi pulang ya? Malah kemana-mana ngomongnya. Ujar ayah. Bumil udah pegal ya berdiri aja. Ujar Artika. Maaf ya sayang. Begini nih calon nenek dan kakek. Lebih bawel dari calon ibu. Ujar mama sambil mengusap pundak Hanaya. Udah. Kita pulang. Besok dilanjut. Ujar papa. Mereka semua pun pulang. Setelah merangkul Hanaya bergantian. Rame ya kalau lagi kumpul. Sekarang tinggal kita berdua. Ujar Arga sambil berjalan menuju kamar mereka. Ada tuh Pak Satpam di luar. Balas Hanaya. Itu mah beda sayang. Balas Arga. Ya udah yuk kita kejar target. Tambah Arga sambil memainkan matanya. Target apa? Tanya Hanaya sambil menghentikan langkahnya. Arga bukan menjawab. Dia malah tiba-tiba membopong tubuh Hanaya. Maas. Protes Hanaya kaget. Target kita bermesraan. Target kita beribadah. Ujar Arga dengan senyum sumringah. Gak mungkin kan kejar target anak kedua. Yang 1 aja masih belum launching, cekak. Hari yang ditunggu. Hari yang membahagiakan untuk keluarga besar Arga dan Hanaya. Namun cukup menegangkan dan mendebarkan. Mulai tadi malam Hanaya merasakan mulas yang berulang. Dan pagi ini Hanaya sudah berada di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit Hanaya langsung mendapatkan penanganan karena sebelumnya Arga sudah menghubungi dokter yang biasa menangani Hanaya. Arga tak beranjak sedikit pun dari sisi Hanaya. Bahkan tak jarang tangan Arga menjadi pelampiasan sakit yang Hanaya rasakan. Sedangkan keluarga yang lain menunggu di luar dengan rasa khawatir yang mendominasi. Erangan rasa sakit semakin sering terdengar. Arga berusaha terus menguatkan. Kamu pasti bisa sayang. Ujar Arga sambil mengusap kening Hanaya yang sudah berkeringat. Dia berusaha tenang. Walaupun tak bisa dipungkiri dia sedang merasakan ketakutan yang amat sangat. Bagaimana tidak, sang istri sedang berjuang antara hidup dan mati. Mas, rintih Hanaya. Iya sayang. Ya Allah. Kuatkan istri hamba. Berikan keselamatan untuknya dan untuk anak kami. Doa Arga dalam hati sembari mengecup kening Hanaya. Tasbih. Lirih Hanaya terbata karena menahan sakit. Tasbih. Sebentar mas ambil di tas. Ujar Arga. Arga berlari cepat mendekati tas Hanaya. Dia tahu Hanaya tak pernah meninggalkan tasbih kecil di dalam tasnya. Kamu pasti bisa. Kamu wanita hebat dan kuat sayang. Ujar Arga saat kembali sembari menyerahkan tasbih kecil ke Hanaya. Hanaya berusaha tersenyum di balik rasa sakit yang dia rasakan. Tasbih kecil berada di tangan kanan Hanaya. Hanaya pun mulai bertasbih. Setitik air mata terjatuh. Dia berpasrah kepada Sang Maha Pemilik. Karena dialah Maha Pemilik seutuhnya atas dirinya dan anaknya.
Suasana semakin tegang saat dokter sudah memposisikan kaki Hanaya menekuk di sisi kanan dan kiri. Arg! Rasa sakit yang semakin tak ada jedanya Hanaya rasakan. Dan tangan kanannya terus bertasbih. Dok, ujar Arga semakin panik. Tenang ya Pak. Terus damping Ibu Nayanya. Ini sudah lengkap bukaannya. Kita akan memulai proses persalinannya. Jawab sang dokter. Mas, maafkan Naya. Kamu gak pernah melakukan kesalahan. Kamu dan bayi kita kan baik-baik saja. Ujar Arga berusaha menguatkan Hanaya dan dirinya sendiri. Bu Hanaya dengarkan saya ya. Ikuti instruksi dari saya. Tarik napas. Jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu dalam. Lalu tahan. Ujar dokter memberikan arahan. Hanaya pun mengikuti arahan dari sang dokter. Menarik napas. Dan saat dokter memintanya mengejan, Hanaya pun melakukannya. Arg! Hanaya mengejan sekuat mungkin dengan sisa tenaganya. Bagaimana rasa sakitnya? Sakitnya sulit diutarakan. Sulit digambarkan. Sakit yang amat sangat seperti 20 tulang dipatahkan bersamaan. Dan di detik berikutnya suara tangis bayi menggema di ruangan ini. Sangat melengking membuat semua beralih kepada suara itu. Air mata Arga tak lagi mampu dia tahan. Arga terisak ambil merangkul Hanaya. Mencium kening Hanaya berulang kali. Rasa sakit yang tadi teramat itu hilang seketika. Tinggal tangis bahagia yang ada. Selamat ya Pak. Bu. Anak pertamanya laki-laki. Sangat bersih dan Masya Allah kasepnya. Ujar sang dokter. Tangis bahagia tak bisa Arga hentikan. Suara tangis dari Arga Junior membuat jiwanya bergetar. Arga pun berdiri. Menghampiri sang dokter yang sedang menggendong bayinya yang telah dibersihkan. Tangannya bergetar saat bayi kecil itu berada dalam dekapannya. Bagaikan mimpi. Arga menatapnya lekat. Kulit putih kemerahan dan lembut itu diusapnya perlahan. Sangat hati-hati. Takut jika dia akan melukai sang Arga Junior. Mas, Naya mau lihat. Lirih Hanaya dengan lemas. Dia masih begitu lemas. Arga pun mendekat ke Hanaya. Didekatkannya Arga Junior itu ke pipi Hanaya. Hanaya memiringkan kepalanya lalu mencium sang putra dengan air mata yang menetes. Azanin dia Mas. Ujar Hanaya di menit berikutnya. Hanaya dan baby boy-nya sudah berada di ruang rawat. Arga pun sudah mengazanin baby boy-nya. Berjuta doa dia sematkan. Doa terbaik pastinya dari setiap orang tua. Ulu-ulu cucunya Oma. Ujar mama yang gemas melihat sang cucu sedang terlelap dalam boks bayi. Bayi kecil itu dikelilingi oleh nenek dan kakeknya. Ingin berebut menggendong. Tapi tadi sempat dilarang oleh sang dokter. Jadi mau tidak mau mereka hanya bisa menahan hasrah mereka. Sesekali menjawil hidung mancung cucu mereka. Diberi nama siapa ga? Tanya ayah. Muhammad Aska Al-Fatih. Jawab Arga. Para orang tua saling melihat bergantian. Dia adalah umat dari baginda Rasulullah. Muhammad SAW. Aska yang berarti suci. Bersih. Al-Fatih. Dia yang berarti awal atau pembukaan. Dialah pemimpin. Penakluk. Dialah anak pertama kami. Yang kami harapkan bisa menjadi pemimpin yang baik. Bersih hatinya. Dan dia yang selalu mengikuti sang suri tauladan. Baginda Rasulullah. Masya Allah. Nama yang baik. Ayah suka. Ya. Papa juga suka. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka berbaguslah nama-nama kalian. Hadits riwayat Abu Dawud. Ibu. Panggil Hanaya. Ibu pun menghampiri sang putri. Kenapa sayang? Lapar? Tanya ibu. Bukan menjawab. Hanaya malah merangkul sang ibunda. Naya bisa merasakan perjuangan ibu. Maaf jika Naya banyak buat salah. Mungkin dari perbuatan ataupun dari tutur kata. Naya minta maaf. Sampai kapanpun Naya gak akan bisa membalas perjuangan ibu. Pengorbanan ibu. Ujar Hanaya sembari terisak. Ibu mencium kening sang putri. Itu adalah jihadnya kita sayang. Tak mengharapkan balasan dunia. Karena Allah lah yang akan membalasnya. Dan masih ada tugas besar yang harus ditunaikan sebagai orang tua, ujar ibu. Menjadikan anak-anak kita. Anak-anak yang soleh dan soleha. Tambah ibu sembari mengusap air mata Hanaya. Suasana haru penuh bahagia sedang mereka rasakan. Kalian masih ada PR lagi loh. Ujar papa. Apa-apa? Tanya Arga. Aden buat Aska. Hahaha. Jawab papa. Dan itu membuat semua tertawa bahagia. Tapi tidak dengan Hanaya dan Arga.
Momen menegangkan beberapa jam lalu saja belum bisa mereka lupakan. Para orang tua malah sudah membahas cucu kedua. Pa, ketegangan di ruang bersalin tadi aja belum bisa Arga lupakan. Protes Arga. Hahaha. Bercanda ga? Serius amat. Balas papa sambil menepuk pundak Arga. Tapi kami juga gak nolak loh jika diberikan cucu kedua dalam waktu dekat. Kali ini mama yang angkat bicara. Hanaya hanya bisa menelan selaivannya. Tapi mereka bahagia. Sangat bahagia. Arga menghampiri sang istri tercinta. Duduk di samping ranjang Hanaya. Dikecupnya kening sang istri. Rasanya berjuta kata terima kasih tak akan cukup. Terima kasih sayang. Ujar Arga. Naya juga makasih mas udah sabar menemani Naya berjuang. Balas Arga. Para orang tua saling merangkul pasangan masing-masing. Sedangkan Artika dan Ardana menatap dengan gemas baby Aska. Kita semua punya cerita dan juga punya jalan cerita. Apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari skenarionya. Selalu bersyukur.